Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau di pagi hari yang indah ini kembali saya boleh menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Melalui program Motivasi Pagi pada saat ini, firman Tuhan yang hendak saya bagikan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 8 dari Injil Matius kita menemukan catatan tentang berbagai penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya penyembuhan ini ketika Yesus datang ke rumah Petrus setelah mengajar di kota dan menemukan ibu mertua Petrus yang terbaring sakit dengan demam tinggi. Dalam penyembuhan ini, Yesus melakukan tindakan yang sederhana dengan menempatkan tangannya pada ibu mertua Petrus. Setelah itu, demam yang sedang diderita oleh perempuan tersebut langsung hilang. Pasal ini menunjukkan kuasa penyembuhan Tuhan Yesus Kristus dan kemampuannya untuk mengatasi penyakit dan masalah kesehatan. Kisah ini adalah salah satu contoh dari banyaknya penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Melalui tindakan-tindakan seperti ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dan membuktikan kuasa-Nya sebagai anak Allah yang membawa penyembuhan dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara pada saat ini, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Apa yang bisa kita renungkan bersama dari ayat firman Tuhan ini? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, tentang kuasa penyembuhan Yesus. Pernyataan ini menyoroti kuasa penyembuhan Yesus. Hanya dengan menyentuh tangan perempuan tersebut, Yesus mampu menyembuhkan demamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa dan otoritas sebagai anak Allah memang benar-benar nyata dan dapat mengatasi penyakit dan kesusahan. Dari bagian ini kita semua bisa belajar bahwa kuasa Allah itu tak terbatas. Allah sanggup diandalkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan. Yesus mampu mengangkat segala sakit penyakit. Tuhan mampu menyembuhkan segala jenis sakit penyakit. Oleh sebab itu, ketika kita mau datang kepadanya dan kita percaya pada kuasa Allah, maka Yesus sanggup menolong, maka Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tentang kasih dan perhatian Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yesus menyentuh tangan perempuan yang sedang sakit juga mencerminkan, menggambarkan kasih dan perhatiannya terhadap individu-individu. Yesus tidak hanya peduli pada kerohanian manusia, tetapi juga pada kesehatan fisik dan keadaan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin memberikan keselamatan secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui bagian ini juga kita bisa belajar bahwa Yesus itu bukan hanya penuh kasih, tetapi juga Dia memperhatikan seluruh detail-detail kehidupan kita. Tuhan perhatikan. Tuhan mampu menjawab kebutuhan manusia, bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan kesehatan.
dengan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Ini menunjukkan kepedulian Tuhan Yesus yang luar biasa kepada setiap pribadi. Maka saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga perhatian kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah tentang efek dari penyembuhan yang dilakukan Yesus. Para sahabat yang diberkati Tuhan, setelah penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, perempuan tersebut langsung bangkit dan melayani Yesus. Ini menggambarkan respon yang benar terhadap penyembuhan dari Tuhan Yesus. Penyembuhan yang diberikan oleh Yesus seharusnya tidak hanya membuat seseorang sembuh secara fisik, tetapi juga membawa perubahan dalam hidup dan membuka jalan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di dunia modern saat ini orang mengejar mujizat kesembuhan. Banyak orang tergila-gila dengan mujizat-mujizat kesembuhan, baik yang dilakukan di dalam KKR maupun yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu. Dan mereka, banyak orang-orang percaya yang rindu mengalami mujizat kesembuhan. Tapi sangat disayangkan bahwa ketika mereka mengalami kesembuhan, apakah mereka mengalami perubahan secara rohani? Apakah mereka melayani Tuhan? Tidak banyak yang bisa diceritakan dalam bagian ini. Berbeda dengan mertua Petrus, ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, maka bukan sakit penyakit secara fisik yang disembuhkan, tetapi hatinya juga dijamah Tuhan. Karena pada akhirnya ibu mertua Petrus mengambil langkah yang benar, yaitu melayani Tuhan. Saat ini orang hanya membutuhkan mujizat kesembuhan secara fisik, tetapi rohaninya tidak pernah berubah. Maka itu bukan penyembuhan yang sempurna. Tetapi kalau Tuhan yang menyembuhkan, maka bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tapi rohaninya juga. Maka orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan, pasti hidupnya berubah. Pasti dia melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan hidupnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita renungkan adalah tentang pelayanan sebagai respon. Para sahabat yang diberkati Tuhan, respon perempuan atau mertua Petrus yang sudah disembuhkan oleh Yesus adalah melayani Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah menerima penyembuhan atau setelah kita menerima berkat dari Tuhan, tindakan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan adalah bentuk respon dan tanggapan yang tepat. Kita dipanggil untuk menghargai apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dengan melayani Tuhan, dengan melayani sesama. Oleh karena itu, melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengandung pesan-pesan tentang kuasa Yesus dalam penyembuhannya, penting respon yang tepat terhadap berkatnya, serta arti dari pelayan dan kesaksian dalam hidup sebagai para pengikut-pengikut Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita semua, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara juga mengalami jamahan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saat ini sakit, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup menjamah, mengangkat segala sakit penyakit Bapak Ibu Saudara semua. Tapi jangan hanya sakit penyakit secara jasmani, tapi kita yang sakit secara rohani, yang mengalami kepahitan, mengalami sakit hati, dendam, Tuhan juga sanggup menjamah hati Bapak Ibu Saudara, memulihkan hati Bapak Ibu Saudara, sehingga hati Bapak Ibu Saudara dipenuhi cinta kasih Tuhan, sehingga tidak menyimpan kepahitan lagi. Sakit fisik disembuhkan, sakit rohani pun Tuhan sembuhkan. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan program motivasi pagi ini mengalami jamahan dan lawatan Tuhan, mengalami pemulihan yang sempurna yang datang dari Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian yang baik tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, dan lakukanlah itu sebagai bentuk kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Dan biarlah Tuhan dipuji dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.